Sumimasen nggak? はい。すみません。この友達のうちは知ってますか？あ、わかりますわかります。この人知ってますか？知ってますよ。私の友達ですけど、同じ大学卒業した。僕もこの人知ってる友達です。そうですか？はい。今同じ会社で働いてます。ちなみにどこの国から来たんですか？インドネシアから来ました。あ、なるほど。いつ日本に来たんですか？昨日到着したばかりです。日本語上手ですね。まだです。日本に来てもう何か食べましたか？天ぷら、うどん、ラーメン、昨日全部食べました。インドミも食べましたよ。すごい。全部食べたんですね。インドミ美味しかった。インドミ美味しいですね。日本語の勉強で何が難しいですか？漢字が一番難しいですね。日本人にとっても難しいですね。でも文法も難しいですね。確かに。ひらがなも難しいですね。カタカナも難しいですね。全部難しいですよ。なるほど。カタカナは簡単だと思いますけどね。そうですか？じゃあ送ってもらえますか？わかりました。行きましょう。ちょっと待って。あっちですか？そうです。あっちです。Itu video collab aku sama orang Jepang namanya Takuya. Kalian bisa follow Instagramnya, nanti aku kasih linknya di bawah. Itu videonya diambil di tahun 2019, tahun kemarin di musim gugur. Kelihatan kan daunnya udah pada kuning-kuning. Jadi diambilnya udah setahun yang lalu sebenarnya. Itu tanpa tanpa latihan sama sekali. Dan kita ketemu cuma 1 jam, 30 menitnya makan, 30 menitnya syuting gak jelas, itulah videonya. Yang penting kalian nanti bisa ngerti apa yang aku sampaikan di video kali ini. Oke, langsung aja. Di video kali ini kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang emang sering dimunculin atau sering ditanyakan sama orang Jepang ke orang asing. Jadi pertanyaan ini emang levelnya masih gampang, semuanya ada di Mina Nihongo. Pertanyaan ini bisa sama orang Jepang yang udah kenal ataupun yang barusan kenal. Pertanyaannya apa aja? Lanjut. Pertanyaan yang sering muncul yang pertama adalah Doko kara kimashita ka? Artinya nih, doko itu bisa diartikan mana, kara itu diartikan dari. Kimashita ka berasal dari kata kimas, artinya datang. Jadi datang dari mana? Misal dijawabnya Indonesia kara kimashita, ataupun kalau masih di Indonesia, masih di dalam Indonesia, sebutin provinsinya. Misal Jakarta kara kimashita. Yang penting rumusnya nama tempat, terus ditambahin kara, ditambahin kimashita. Masih gampang banget kan ini? Jadi bisa menunjukkan asal kalian itu dari mana. Nah, ini adalah bentuk dasarnya, tapi ada bentuk kalimat lain. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah pertanyaan yang artinya sama sebenarnya, doko kara kimashita ka, cuma dirubah-rubah bentuknya. Ada yang lebih sopan, ada pun yang bentuknya lain tapi masih menanyakan tentang asal. Yang pertama adalah dochira kara irashaimashita ka? Irashaimashita ka. Ini adalah bentuk sopan dari kimas. Ataupun bentuk lainnya irashatan desu ka? Dibentuk dengan pola kalimat endes. Ini ada di Mina Nihongo juga kok. Masih gampang. Doko no kuni kara kitan desu ka? Ini masih sama bentuknya, cuma di sini dirubah doko no kuni. Kuni itu artinya negara. Doko no kuni berarti negara mana. Kamu datang dari negara mana? Indonesia. Okuni. Okuni ini sama, negara, cuma pakai kata o tambahannya. Ini menunjukkan untuk menghargai ataupun bentuk sopan dari kuni. Misal di kata yang lainnya adalah hashi. Hashi itu sumpit. Tapi kalau ohashi itu lebih sopan daripada hashi. Dochira. Dochira ini sama aja doko. Kayak yang ini kan dochira juga. Selanjutnya, dochira no kata desu ka? Kata di sini artinya adalah orang.
Yang ini juga kata sih, pundak kata. Cuma kanjinya kan beda. Dochira no kata desu ka berarti orang mana? Bisa dijawab Indonesia des. Karena masih pertama jadi masih pakai des ya, masih sopan. Selanjutnya adalah nani jing desu ka. Nani ini artinya apa? Jing itu artinya orang. Ini adalah kanji orang. Nani jing desu ka berarti orang apa? Bisa dijawab Indonesia jing desu. Paham ya sampai di sini? Masih gampang kan? Kita lanjut ke pertanyaan yang sering muncul. Selanjutnya adalah itsu nihong ni kimashita ka. Itsu itu artinya kapan. Nihong itu artinya Jepang. Jadi orang Jepang itu nyebut negaranya nggak Jepang, Japan ataupun Japan, tapi nyebutnya Nihong. Ni itu artinya ke. Atau bentuk lainnya itsu nihong kimashita ka bisa juga. Nah, kimashita sama kayak tadi artinya datang. Bentuk kamusnya kuru. Ataupun bentuk maskinya kimas. Nah, itsu nihong ni kimashita ka, kalian bisa jawab misal 2 nen mai. 2 nen mai desu. Ataupun kalian baru datang kemarin, kino nihong ni kimashita. 2 bulan yang lalu. 2 kagetsu mai. Kalau misal aku ditanya sama orang Jepang, itsu nihong ni kimashita ka, aku jawab niseng ju yong nen. Ini nen ini artinya tahun ya. Rokugatsu bulan 6 ataupun bulan Juni. Juyoka berarti tanggal 14. Ada juga pola kalimat lain, jadi orang Jepang nggak nanya itsu nihong ni kimashita ka, tadi ada bentuk lain dengan kata-kata yang artinya sama. Contohnya itsu nihong ni tochaku shimashita ka, ini bacanya tochaku, artinya tuh sampai ataupun tiba. Selanjutnya itsu nihong ni kitan desu ka, ini sama kayak tadi kimashita ka, cuma dibentuk endes. Ini ada di Mina Nihongo juga. Yang selanjutnya nihong ni kite nanen desu ka. Nah, yang berubah di sini ditanya bukan kapan sampainya tapi udah berapa lama. Di sini ada nanen. Ini kanji nani sama tahun nen. Nanen berarti berapa tahun. Nihong ni kite nanen desu ka? Udah berapa lama? Udah berapa tahun datang ke Jepang? Yang ini agak panjang tapi gampang kok. Dono gurai nihongo o benkyou shimashita ka? Dono gurai itu bisa diartikan berapa lama. Nihongo, nihong itu Jepang, go itu bahasa, berarti bahasa Jepang. Oh itu partikel, jadi nggak usah diartikan. Benkyou itu artinya belajar. Shinau shimashita ka, benkyou shimashita ka menunjukkan kata kerja ya. Benkyou shimasu. Bisa jawab misal 1 nen kang. 1 nen kang. Kenapa ada kangnya? Kang itu menunjukkan durasi. Kalau 2 tahun berarti 2 nen kang. 3 nen kang. Kalau aku dulu belajarnya 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Jepang. Jadi aku bisa jawab Indonesia de rokagetsu kang ataupun hang toshi. Hang toshi itu setengah, hang itu kan setengah, toshi itu tahun. Jadi setengah tahun. Terus aku juga belajar di Jepang selama 6 bulan juga. Jadi kalau di total 1 nen kang, 1 tahun.
Ichinen kang desu, 6ヶ月kang desu. Gitu, gampang kan ya? Ini tadi juga di video Takuya-san juga nanya ini. Nihongo no benkyou wa nani ga muzukashi desu ka? Jadi kalau diartiin Nihongo itu bahasa Jepang. No itu partikel untuk benda, untuk menyatukan dua buah benda. Jadi Nihongo sama Benkyou itu disatuin sama partikel no. Benkyou itu artinya belajar. Jadi belajar bahasa Jepang, Nihongo no Benkyou wa. Wa ini untuk menandakan subjek ya, partikel dia. Jadi subjek di kalimat ini adalah Nihongo no Benkyou. Nani ga itu artinya apa? Nani itu artinya apa? Jadi kalau ada temanmu namanya Nani itu artinya, nah itu muzukashi itu sulit ataupun susah. Deska itu untuk menanyakan sesuatu. Jadi kalau diartiin semuanya, belajar bahasa Jepangnya apa yang sulit? Kalau lebih enaknya apa kesulitan dalam belajar bahasa Jepang? Kalian bisa sebutin misal kanji ga muzukashi desu. Kanji ga muzukashi desu. Muzukashi. Ini kanjinya panjang sih. Ataupun bunpo ga muzukashi desu. Jadi kesulitannya tinggal kalian sebutin. Masih gampang kan ya? Orang Jepang tuh gampang banget muji ya kalau kita baru kenal. Kita baru ngomong konnichiwa hajime mashite imam desu, itu langsung diomong Nihongo josu desu ne. Padahal ya bisanya cuma itu gitu, hajime mashite doang kan. Jadi orang Jepang tuh sering muji. Nah, pujian yang paling sering muncul ketika perkenalan itu, ketika ketemu di awal itu adalah Nihongo josu desu ne. Nah, Nihongo itu artinya bahasa Jepang. Josu itu pinter ataupun mahir ataupun intinya atamai ne. Desne ini nggak ada artinya, tapi kalau ne bisa diartikan iya. Jadi bahasa Jepangnya pinter ya, gitu. Jadi jangan senang kalau dipuji sama orang Jepang. Karena udah Nihongonya pera-pera, Nihongonya lancar, bahasa Jepangnya lancar, biasanya orang Jepang juga nanya yang lain. Salah satu pertanyaannya adalah Nihon nikite mo nanika tabemashita ka? Di sini nggak pakai mo juga nggak masalah. Jadi artinya Nihon artinya Jepang, ni ke kita datang ke Jepang. Mo ini bisa diartikan sudah. Nanika itu apa? Karena di sini ada kanji nani. Artinya apa ataupun bisa diartikan sesuatu juga. Nah, tabemashita ka ini makan. Jadi datang ke Jepang udah makan apa aja? Kalian bisa jawab masakan-masakan yang khas Jepang. Biasanya ada juga yang nanya, udah makan makanan Jepang belum? Nah, itu bahasa Jepangnya Nihon Rashi. Rashi itu bersifat Nihon Rashi, khas Jepang. Tabe mono. Tabemashita ka? Kalian tinggal jawab udah makan apa aja. Misal tendong, tempura, ramen, udon, sushi, teriyaki, okonomiyaki, yang ada yaki-yakinya. Itu makanan Jepang. Gampang kan kalau kayak gini? Udah ditanya-tanya ternyata belum tahu namanya. Orang Jepang itu kalau nanya nama orang itu biasanya pakai kata onamae wa. Nama Anda, namamu, onamae. Di sini ada o, ini menunjukkan kesopanan. Nah, bentuk lain kalau misal orang Jepang nanya tentang nama itu ada di slide selanjutnya. Yang pertama adalah namae wa nanto imasu ka? Ini artinya nama kamu apa?
Nama kamu apa? Nama kamu siapa? Itu sama aja. Anata no namae wa nante yuno desu ka? Ini agak ribet tapi artinya sama. Nanto imasu ka? Nante yuno desu ka? Itu sama. Selanjutnya ada watashi wa, saya. Anata no namae, nama Anda. Nanto, apa? Oyobi sureba, ini dibacanya yo, dari kanji yobu, yobi, dari kata yobu, memanggil. I desu ka, ini dibacanya i. Kalau diartiin watashi wa itu saya. Anata no namae, nama Anda. Namamu. Nanto, apa? Oyobi, panggil, memanggil. Sureba, i desu ka? Sebaiknya. Saya sebaiknya memanggil Anda itu apa? Hokano hito kara wa nanto yobaremasu ka? Ini dibacanya hoka. No, ini dibacanya hito. Hoka no hito berarti orang lain. Yobaremasu ka? Yobareru yobu. Ini perubahan kalimat, ada di Mina Nihongo juga. Jadi kalau diartiin, kamu dipanggil orang lain apa? Yobaremasu itu dipanggil. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan sering diajuin sama orang Jepang. Kita kembali ke TKP. Oke, jadi videonya kayak gitu. Gimana belajar kalian tentang bahasa Jepang? Masih semangat ya? Ganbarimashou. Semangat. Oke, terima kasih buat Takuya-san yang udah mau jadi Terima kasih. aktornya hari ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa untuk di follow Instagramnya. Oke jadi dan punyanya YouTube channel juga. Nama YouTube channelnya apa? Aku orang Jepang. Jadi jangan lupa di subscribe juga Takuya-san. Aku orang Jepang. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Terima kasih dan arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.